sapu tangan ke Flora kan? Iya sayang, iya. Itu Mama. Itu Mama sayang. Tante, Mama Flora. Enggak, Flora nggak mau ketemu Mama. Mama jahat. Flora, ini Mama kamu. Mama kamu yang sudah mengandung kamu selama 9 bulan. Mama sayang kamu. Mama sayang kamu, Flora. Mama bilang Mama mengandung Flora selama 9 bulan. Terus kenapa Mama meninggalkan Flora dan Papa selama 8 tahun? Flora. Kenapa juga Mama jadi seorang pelacur? Itu bukan kemauan Mama, Flora. Mama terpaksa. Andai saja Mama bisa memutarbalikkan waktu, Mama pasti akan melakukan itu. Tapi setelah Mama sadar telah kehilangan kamu, setiap detik Mama selalu memikirkan kamu, Flora. Flora nggak peduli. Semuanya sudah terlambat. Flora nggak mau ketemu Mama lagi. Flora! Flora! You punya anak sudah sangat benci sama you. You jangan pernah ganggu dia. And jangan pernah banyak berharap untuk kembali dalam keluarga ini. Pelacur. Maafin Flora, Ma. Bukannya Flora sengaja menolak Mama, tapi Flora takut. Mama bilang Mama mengandung Flora selama 9 bulan. Terus kenapa Mama meninggalkan Flora dan Papa selama 8 tahun? Kenapa juga Mama jadi seorang pelacur? Flora nggak mau ketemu Mama. Mama jahat. Anda menahan Maya. Begitulah, Lalu apa yang Anda minta sebagai imbalannya? Carla. Carla, Betul sekali. apa yang membuat Anda berpikir kalau dia ada di sini? Adiknya Carla tinggal di sini bersama Anda. Dan tempat yang akan dia datangi pertama kali, pasti ke sini. Kalaupun dia datang ke sini, apa yang membuat Anda berpikir kalau saya akan menyerahkan begitu saja ke tangan Anda? Oh. Jadi Anda punya minat juga terhadap dia? Selama ini saya mencari Carla semata-mata karena profesionalisme kerjaan saya. Dan juga karena adiknya tinggal di sini dan selalu menanti kedatangannya. Saya rasa ada alasan yang lebih dari sekedar profesionalisme pekerjaan. Hal yang lebih pribadi misalnya. Tolong jaga omongan Anda. Jangan sampai kelewat batas. Dengar Pak Dimas, saya akan menyerahkan Maya kepada Anda. Dan Anda akan menyerahkan Carla kepada saya. Dan perlu Anda ketahui Pak Dimas, Carla adalah calon istri saya. Pak Herlan, Anda tidak dapat memaksa saya. Sekarang juga saya minta Anda keluar dari rumah saya. Saya tidak akan pergi sebelum kita mendapatkan kata kesepakatan. Tidak akan ada kesepakatan dan tidak akan pernah. Anda jangan mengganggu saya lagi. Dengar ya Pak Dimas,
Saya akan mendapatkan Carla, baik Anda menyetujuinya ataupun tidak. Dan saya akan pukul kamu kalau kamu mau ngelepasin kakak saya. Ayo lepas, saya nggak main-main. Tenang. Ingat kesepakatan kita, Pak Dimas. Keluar! Keluar! Itu siapa sih, Kak? Ngapain dia nanyain Carla? Maksud Susan Mbak Suci. Namanya Herlan. Dia mengaku sebagai calon suami kakak kamu. Anak papa akhirnya pulang juga. Sayang, kamu kenapa nangis? Sayang, papa tanya kok nggak dijawab. Kamu kenapa menangis? Flora sedih banget, Pak. Seumur-umur belum pernah Flora merasa sedih kayak begini. Sedih? Sedih kenapa? Hai, Dri. Flora sedih karena teman-teman di sekolah suka ngeledekin Flora. Mereka bilang Flora anak pembantu. Padahal Flora nggak pernah jahat sama mereka. Cuma karena itu kamu sedih, sayang. Sayang, kamu cuekin aja mereka. Nggak usah didengerin. Lagi pula, seharusnya kamu merasa senang. Karena sebentar lagi, kamu akan mendapatkan seorang ibu. Seorang ibu. Iya, sayang. Karena Papa dan Tante Vivi sebentar lagi akan menikah. Jadi, Tante Vivi akan menjadi ibu kamu. Kamu senang kan? Jess, apa-apaan sih lo rusuh banget? Lo tuh yang rusuh. Gara-gara lo semua orang jadi ngomongin kakak gue yang pelacur. Nggak ada kerjaan yang lain apa lo? Siapa yang nyebarin gosip? Gue nggak pernah nyebarin gosip. Lo jangan main asal nuduh dong. Mungkin aja orang lain yang nggak suka sama lo. Orang lain? Ya nggak mungkin lah. Cuman lo satu-satunya yang dengar pembicaraan gue di kolam renang soal kakak gue yang jadi pelacur. Pasti lo kan yang nyebarin gosip ini? Enggak, San. Gue berani sumpah. Bukan gue yang nyebarin gosip. San, gue gak mungkin tega di kamu dari belakang. Terus kalau bukan lo siapa coba? Jess, kalau lo masih nganggap gue temen, mendingan lo ngaku aja deh terus terang. Gimana gue mau terus terang? Gue sendiri aja gak merasa nyebarin gosip. Oke, kalau lo masih tetap gak mau ngaku, mendingan kita gak usah temenan lagi. Kok jadi gitu, San? San! Susan! Mau apa sih lo ngikutin gue mulu? Nggak tau apa gue lagi kesel? Gue tahu lo lagi kesel, San. Gue juga tahu apa yang lo alamin. Gue cuman simpati sama lo, San. Simpati? Tahu apa lo soal simpati? Please, San. Gue cuman mau bantu ngeringanin masalah lo. Lo mau bantu ngeringanin masalah gue? Lo punya anggota keluarga yang ternyata seorang pelacur? Lo punya seseorang yang sangat lo sayangin dan tiba-tiba menghilang selama 8 tahun dan sekarang muncul jadi sampah masyarakat? Enggak kan, Bob? Terus gimana lo mau bantu gue? Lo nggak mungkin bisa bantu masalah gue, Bob. Nggak mungkin. Susan! Bang, beli air mineralnya dong. Bentar, Mbak ya. Wah,
Gede banget nih uangnya, Mbak. Nggak ada uang kecil. Maaf bang, nggak ada. Sebentar, Mbak ya. Carla! Carla, tunggu! Carla, tunggu! Carla! 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 Carla, tunggu, Carla! Kereta! Carla! Carla, tunggu, ada kereta! Carla, ada kereta! Carla, tunggu! Bang, ojek bang. Wah, sama teman saya deh, Non. Saya lagi makan nih. Ya, Brek. Tuh, sewa bawa tuh. Tidur mulu lo. Ah. Mau kemana, Neng? Jalan aja dulu bang, nanti saya kasih tahu. Carla! Kamu nggak bisa lari terus dari saya. Suatu hari nanti saya pasti akan menemukan kamu. Ongkosnya 15.000, Neng. Maaf bang, saya nggak punya uang. Jangan bercanda, Neng. Ayo cepat bayar. Gua kan mau ngojek lagi nih. Tapi saya benar-benar nggak punya uang bang. Gimana? Kalau saya bayar pakai kalung saya bang. Ini emas putih. Gimana gue bisa tahu? Ini kalung emas atau kagak? Abang bisa periksa ke toko emas. Ah, ribet. Iya kalau emas. Kalau bukan, gimana? Tapi saya nggak bohong bang. Ini benar-benar kalung emas putih. Ah, kagak pakai kalung-kalungan. Ayo cepat bayar. Kalau nggak gua tahan lu. Sampai lu bisa bayar. Bang, tapi Woi, beraninya sama cewek. Cewek amat lu. Santai aja, Bang. Gua juga tukang ojek. Nih cewek baru gua ojekin, kagak mau bayar. Ayo cepet. Gua mau ngojek lagi nih. Ayo cepet, gua nggak main-main nih. Ayo cepet bayar. Kalau nggak gua bawa nih kantor polisi. jangan bang, tolong saya. Saya cuma punya ini bang. Tolong saya. Kalau lu nggak bayar, gua bawa kantor polisi. Ayo cepet bayar. Ayo cepet. Lepasin saya. Lepas. Woi, kenapa tuh? Bang, tahu bang. Hei, cepat kemana? Belum bawa ke sini. Ayo cepat. Sialan. Mana tuh cewek? Gimana bang? Ketemu? Gua juga lagi nyariin nih. Gua yakin dia pasti masih di sini. Gua nggak mungkin ngelepas cewek sialan itu begitu aja. Ayo kita cari. Ayo. Ada nggak? Nggak ada. Lu cari sana. Gua cari sini. Oke. Woi, jangan ketemu.
Gak ketemu bang. Tapi gue yakin dia masih di sini. Pokoknya kita tungguin dia sampai keluar. Oke bang. Siap. Sialan tuh cewek. Brengsek! Ini pasti kerjanya Maya. Brengsek! Bisa-bisanya lu lolos dari gue! Flora, sini sebentar. Iya, Tante. Cepat kamu angkat piring-piring kotor yang ada di meja makan. Kamu bawa ke dapur dan sekalian cuci sampai bersih. Itu kan tugas Bibi, Tante. Tante tahu itu tugas Bibi, tapi Bibi kan lagi pergi ke warung. Kamu aja yang mengerjakan. Hitung-hitung sekalian kamu belajar mengerjakan tugas-tugas rumah. Tapi Flora harus ngerjain tugas dari sekolah. Besok pagi harus dikumpulin. Tante gak mau tahu. Sebentar lagi papa kamu pulang. Dan kalau dia lihat meja makan masih berantakan, dia pasti akan marah. Ayo cepat kamu bersihin. Sekalian tumpahan susu ini juga kamu bersihin. Cepat! Tapi Flora banyak tugas, Tante. Flora harus ngerjain dari sekarang. Kalau enggak, nanti Flora bisa ketiduran. Iya benar-benar anak malas ya yang disuruh selalu saja mengeles. Ampun, Madam, ampun. Bukannya Flora nggak mau membersihkan meja makan dan mencuci piring. Tapi Flora banyak tugas dari sekolah. Flora harus ngerjain dari sekarang. Setan dengan you punya tugas sekolah. Sekarang you cepat lakukan apa yang Tante Phoebe minta. Baru setelah itu you boleh melakukan tugas you. Enggak. Flora harus ngerjain tugas Flora sekarang juga. Suruh aja Bibi yang membersihkan meja makan dan mencuci piring. Setelah pulang dari warung. Kurang ajar. You berani melawan orang tua ya. You harus dikasih pelajaran. Sini. Ampun, Madam, ampun. Ampun, Madam, ampun. Ampun, Madam, ampun. Jangan, Madam, jangan. You mau melakukan tugasnya. Jangan, Madam. Flora janji bakalan membersihkan meja dan mencuci piring. Jangan, Madam, jangan. Tapi tolong jangan sambung Flora lagi. Good. Sekarang you cepat cuci piring. Tapi jangan lupa, you bersihkan tumpahan susu ini. Understand? Stand, Madam, stand. Cepat sekarang pergi. Run. Kamu hebat, Nick. Kalau sama kamu dia nurut. Oh jelas dong. I kan memang memegang sabuk hitam dalam hal nyuruh-menyuruh. Apalagi menyuruh anak seperti Dako-chan Junior itu. Jadi sekarang you harus bayar I. Saya harus bayar kamu. Iya, bayar I. I kan sudah bikin anak pig itu melakukan apa yang you suruh. Jadi you cepat sekarang bayar I. Mana? Tapi kan saya nggak minta kamu menyuruh Flora. You pikir I peduli? You tinggal pilih. Bayar I sekarang juga atau I suruh Flora berhenti melakukan apa yang you minta. Sekarang you tinggal pilih. Nah begini dong, kan sama-sama enak. Nanti kalau you butuh I untuk menyuruh-nyuruh Flora, cepat panggil ayah. Kalau dia bandel-bandel, nanti I cambuk-cambuk dia. Oke, darling. Bye-bye. Bye.
Bawa dia ke sini, Pak. Ngapain kamu malam-malam sini? Saya Coba tunjukkan kartu identitas kamu. kartu identitas saya nggak ada, Pak. Kamu lupa bawa atau kamu nggak punya? Ayo ikut. Jangan, Pak. Jangan. Saya nggak salah apa-apa, Pak. Tolong jangan bawa saya. Nggak salah gimana? Kamu tidak menunjukkan kartu identitas saja, kamu sudah salah. Tapi kartu identitas saya hilang, Pak. Saya belum sempat bikin yang baru. Makanya sekarang kami bawa, biar nanti kamu diproses. Ayo jalan, bawa dia, Pak. Tolong, Pak. Ayo. Lepasin saya, Pak. Ayo naik, ayo. Jalan, Pak, jalan. Pak, kapan saya diperbolehkan menelpon? Besok pagi. Hei, Jun, bagi rokok dong. Sorry, saya nggak ngerokok. Alah, jangan soalin deh lo. Mentang-mentang digiring ke sini, terus lo pura-pura jadi cewek baik-baik. Asal lo tahu ya, lo tuh nggak bakal keluar dari sini. Buruan rokoknya. Saya kan udah bilang, saya nggak punya rokok. Kurang ajar lo. Mampus lo. Sayang lo. Gue kan udah bilang sama lo, jangan soalin deh. Sama pecun aja pakai soplet segala lo. Baru pertama masuk ya? Saya bukan pelacur. Saya dibawa ke sini karena saya tidak bisa menunjukkan kartu identitas. Lo pikir gue peduli lo tuh pecun atau bukan dan alasan lo masuk sini? Gue tuh cuma minta rokok. Ya, kalau lo nggak punya, mungkin ada barang lain yang bisa gue ambil dari lo. Sini. Hah. Nah, kayak kalung ini misalnya. Boleh kan buat gue? Ya, hitung-hitung kenang-kenangan dari lo buat gue. Oke, Jun? Tapi itu... Karena malam ini lo telah berbaik hati sama gue, lo bisa tidur dengan alas koran. Jun, kasih koran buat dia. Semoga malam ini lo tidur yang nyenyak, Boy Putri. Mampus lo! Mampus lo! Sandwich buatan Papa untuk makan siang kamu sudah siap. Khusus Papa buatin untuk anak Papa yang paling manis. Sekarang kamu udah siap berangkat sekolah. Sini, Papa bantu pakai tas kamu. Kamu kenapa, Flora? Nggak apa-apa, Pak. Flora cuma nggak mau pakai tas di punggung. Biar Flora tenteng aja ya, Pak. Tapi kan berat. Biarin, Pak. Flora kuat kok nentengnya. Flora, Papa minta kamu jawab jujur. Punggung kamu kenapa? Punggung Flora baik-baik aja, Pak. Beneran. Flora cuma lagi malas pakai tas di punggung. Papa nggak percaya. Pasti punggung kamu kenapa-napa. Buktinya, waktu Papa mau memakaikan tas ke punggung kamu merasa kesakitan. Sini Papa periksa. Jangan, Pak, Flora, jangan. Flora nggak apa-apa sayang. Flora, punggung kamu kok bisa memar kayak gitu? Siapa yang melakukannya, Flora? Siapa, Flora? Flora, ayo jawab Papa. Flora, jawab Papa. Tante Monik, Pak. Tante Monik?
masih anak kecil, lu bisa kan bilang dia baik-baik tanpa perlu pakai kekerasan. Sudah bilang dia baik-baik, tapi dia selalu melawan Ay. Orang seperti dia harus diajarkan disiplin dari country. Satu-satunya orang yang harus diajarin disiplin di rumah ini adalah lu. Apapun alasannya, lu nggak punya hak untuk nyakitin Flora. Kalau sampai gua tahu lu nyakitin Flora lagi, gua bakalan nyakitin yang lebih parah. Suci. Dimas. Akhirnya, setelah 8 tahun, kita ketemu lagi. Kamu nggak apa-apa kan, Ci? Saya nggak apa-apa, Mas. Maafkan saya, Mas. Saya sudah meninggalkan kamu, Susan, dan Udahlah, itu nggak perlu dibahas lagi. Yang penting sekarang kamu udah kembali. Ayo kita pulang. Mudah-mudahan dana yang terkumpul ini bisa kita gunakan untuk melaksanakan penyemprotan nyamuk demam berdarah di lingkungan kita. Iya Bu, mudah-mudahan semakin cepat semakin baik. Kamu lagi? Ngapain kamu kesini lagi? Berani-beraninya kamu datang. Dasar pelacur! Dia ini korban, Bu. Jangan samakan dia dengan pelacur lainnya. Betul Bu, dia menjadi perempuan seperti itu bukan karena kemauannya sendiri. Itu karena terpaksa. Apapun alasannya, sekali pelacur ya tetap saja pelacur. Pak Dimas harusnya malu membawa seorang pelacur ke dalam rumah. Apalagi Pak Dimas aktif dalam gerakan anti prostitusi. Dia bukan pelacur, Bu. Dia ini anggota keluarga saya. Kakaknya Susan. Selama 8 tahun dia telah hilang ingatan dan diperkosa secara mental. Kami tidak mau tahu Pak Dimas. Yang jelas, kami tidak mau menerima seorang pelacur di lingkungan kami. Walaupun itu saudara Pak Dimas atau bukan. Betul Pak Dimas. Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kami akan memberitahu seluruh warga agar dia disingkirkan dari lingkungan kami. Saya tidak main-main Pak Dimas. Permisi. Sudahlah Ci, gak usah dipikirkan. Mereka memang seperti itu. Yang penting sekarang kamu sudah kembali ke sini. Syukur alhamdulillah. Yuk masuk yuk. Kasihan Dewa. Anak pembantu belum jemput juga nih. Mungkin pembantunya masih ada di pasar buat beli jengkol. Beli jengkol dong. Makanya dia selamat dijemput. Emang enak ya pembantu. Kasihan deh. Anak pembantu. Anak pembantu. Anak pembantu. Anak pembantu. Anak pembantu. Siapa bilang Flora anak pembantu? Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya mamahnya dan bukan pembantu. Saya pramugari. Sekarang kalian cepat minta maaf sama Flora. Cepat! Maaf ya Flora. Kita janji nggak akan meledeki kamu lagi. Maaf ya. Awas ya, kalau kalian masih ngeledekin Flora lagi. Tante kenapa sih marahin teman-teman Flora? Tante nggak boleh jahat. Kamu itu nggak pernah puas
Bagus ya. Udah bagus Tante belain kamu dan jemput kamu. Apa sih mau kamu? Dengar ya Flora, kalau Tante mau, Tante bisa siksa kamu secara mental. Dan siksaan itu jauh 100 kali lebih sakit daripada siksaan fisik. Jadi Tante harap mulai sekarang, kamu jangan macam-macam lagi sama Tante. Ngerti? Ayo pulang. Dia datang. Susan, kamu sudah berubah. Kamu lebih cantik dan dewasa. Mbak kangen banget sama kamu, San. Jangan deketin Susan. Susan buka pintunya, San. Mbak mau menjelaskan semuanya. Susan buka. San, ayo buka pintunya, San. Susan, kamu jangan seperti ini dong, San. Kalau kamu nggak mau bicara sama Mbak Suci, nggak apa-apa, San. Tapi biarkan Kak Dimas masuk, biar bisa ngomong sama kamu. Tapi cuma Kak Dimas aja boleh masuk. Ci, biar aku ngomong sama dia. San, kamu ini kenapa sih? Apa yang barusan kamu lakukan itu sudah menyakitkan hatinya Mbak Suci. Kamu tahu kan apa yang dialaminya selama 8 tahun? Halah, paling-paling cuma seneng-seneng dan tidur sama banyak cowok biar punya banyak duit. Susan, kamu kemasukan apa sih? Mbak Suci itu kakak kamu sendiri, San. Susan gak peduli. Mulai sekarang Mbak Suci bukan kakak Susan lagi. Susan benci sama Mbak Suci, Susan benci. Kenapa sih, Mbak? Susan jadi berubah seperti ini. Sabar ya, Ci. Wajar kalau Susan seperti itu. Orang yang paling disayanginya sudah meninggalkan dia selama 8 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, Ci. Kamu harus sabar ya. Kalian tetap aja di sini, biar saya yang keluar. Kami atas nama warga sini meminta dengan sangat agar Pak Dimas mengusir pelacur yang dibawa tadi pagi ke sini. Saya kan sudah bilang, dia bukan pelacur. Namanya Suci, dia anggota keluarga saya. Pak Dimas jangan banyak berkelit. Cepat usir pelacur itu. Atau kami yang akan mengusirnya dengan paksa. Asal Pak Dimas tahu saja ya, kami telah membawa surat petisi yang telah ditandatangani oleh 50 kepala keluarga. Ya, semuanya mendukung aksi anti prostitusi di lingkungan sini. Jadi, tolong usir pelacur yang ada di dalam rumah Pak Dimas sekarang juga. Betul, usir! Diam, semuanya diam! Ibu-ibu tidak bisa memaksa saya. Ini rumah saya. Saya berhak menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh tinggal di rumah ini. Sekarang juga saya minta ibu-ibu pergi. Bubar semuanya! Pak Dimas, jangan paksa kami untuk berbuat kasar kepada Anda. Ini masalah serius dan menyangkut nama baik lingkungan kita. Jadi, tolong usir pelacur yang ada di dalam rumah Pak Dimas sekarang juga. Usir dia! Usir! Ya ampun, Mas. Kepala kamu berdarah, Mas. Emang dasar kurang ajar ibu-ibu itu. Sebentar ya, Mas. Mbak ambilin air hangat sama obat buat ngobatin luka kamu. Ini semua gara-gara Mbak Suci. Selama 8 tahun Mbak ninggalin kita semua, dan sekarang balik-balik justru bawa masalah. Susan, kamu nggak boleh ngomong begitu. Ini bukan salah Mbak Suci. Nggak salah gimana? Apa kalian pikir Susan nggak lihat apa yang dilakukan ibu-ibu tetangga barusan? Gara-gara Mbak Suci, kepala Kak Dimas bocor ditipukin batu. Susan, Kak Dimas lebih baik terluka secara fisik daripada terluka hatinya melihat kamu musuhin Mbak Suci. Susan! San,
minta maaf karena kemarin nolak Mama. Flora sebenarnya senang Mama datang, tapi Flora takut karena diancam Tante Monik yang jahat. Kalau Mama mau ketemu Flora, lebih baik pas jam istirahat saja. Bi, bisa tolongin Flora nggak? Tolong apa, Non? Tolong kasih surat ini buat Mama Flora. Bagaimana caranya, Non? Bibi kan nggak tahu Mama Flora seperti apa. Yang jelas Mama Flora mukanya cantik sama seperti Flora. Dan juga rambutnya sama-sama panjang. Dia pasti datang ke sekolah pas bubaran. Nah, kalau Bibi lihat ada yang mirip dengan ciri-ciri yang Flora sebutin, itu pasti Mama Flora. Jadi Bibi langsung kasih aja suratnya ke dia, oke? Baik, Non. Enak aja you mau ngasih surat buat you punya mama ya? I kan sudah bilang, mama you itu seorang pelacur. Jadi lupakan saja you punya mama. Buat apa sih you masih mengharapkannya? Hah? Jangan, Madam, jangan! Jangan, Madam, jangan! Sekarang I mau balas dendam ke you. Gara-gara you ngadu ke you punya bapak tadi pagi I jadi habis dimana dan pukulin. Sekarang you rasakan pembalasan I. Jangan, Non. Jangan sakitin dia, Non. You jangan ikut campur ya. Atau you mau I siksa sekarang juga. Hah? Enggak, Bu. Alah, udah cepet sekarang pergi dari sini sekarang juga. Pergi! Pergi! Ayo, rasakan you. Ampun, Madam, ampun! Jangan, Madam, jangan! Semalam kan you tidak mau disuruh cuci piring kan? Sekarang you harus mau. Ampun, jangan! Sialan, you punya papa sudah pulang. Sekarang you cepat bersihin you punya rambut di kamar mandi. And ingat, jangan pernah coba-coba ngadu lagi ke you punya papa. Atau I tidak akan pernah kasih ampun lagi ke you. Understand? Dan, Madam, Mbak. Makan malam buat Susan ya, Mbak? Iya. Biar Suci yang antar ya, Mbak? Iya. San, Mbak Suci bawain makan malam buat kamu. San, kamu boleh marah sama Mbak, tapi jangan sampai kamu gak makan. Nanti kamu sakit. San, tolong buka pintunya. Sudahlah, Ci. Kalau memang Susan tetap gak mau buka pintunya, biarkan aja. Nanti juga kalau dia lapar, dia bakal keluar sendiri. San, Mbak taruh makanannya di meja kecil sebelah kamar kamu ya. Sayang, kamu belajarnya yang rajin ya. Jangan nakal, oke? iya, Pak. Kamu belajar yang pintar ya. Jadi anak yang baik.
Susan kuliah dulu ya. Iya. Kamu udah pamit sama Mbak Suci? San. Mas, ini ada kiriman buat kamu. Oh iya, makasih Mbak. Foto apa itu, Mas? Yo, G, come on, yo, yeah, Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui Cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui Kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci,